warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat dan terdiri dari apa saja bilangan bulat tersebut? Oke, dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Bilangan bulat itu terdiri dari, yang pertama yaitu terdiri dari bilangan caca. Yang kedua, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan, bilangan negatif. Kemudian, bilangan caca, ini terdiri lagi dari bilangan, yaitu bilangan 0. Kemudian terdiri lagi dari bilangan asli. Nah, berarti bilangan asli ini gimana? Bilangan asli juga terbagi lagi ya. Terdiri dari bilangan. Yang pertama bilangan 1. Yang kedua itu terdiri dari bilangan prima. Dan yang ketiga, bilangan asli tersebut terdiri dari bilangan komposit. Berarti Ibu ulangi lagi. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan caca dan ada bilangan negatif. Kemudian bilangan caca ini terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian bilangan asli terdiri dari bilangan angka 1, bilangan prima, dan komposit. Untuk lebih jelasnya, Ibu uraikan ya. Bilangan caca itu bilangan yang apa? Bilangan yang terdiri dari angka 0, yang dimulai dari angka 0 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, bilangan negatif. Bilangan negatif itu bilangan yang mana? Berarti bilangan negatif itu yang tandanya negatif. Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, penulisannya berarti dari kanan ke kiri. Kemudian yang ketiga yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka, 1. Berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima bilangan apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat nggak? Oke, bilangan prima itu adalah bilangan yang terdiri dari 2 faktor. Apa maksud 2 faktor? Berarti bilangan tersebut hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Oke, bagus ya. Berarti itu dimulai dari angka berapa? Angka 2. Kemudian berapa lagi? 3, 5, 7, 9. 9 masuk nggak angka bilangan prima? 9 enggak. Kenapa tidak? Karena 9 itu bisa dibagi 1, dibagi 3, dan dibagi 9. Berarti dia punya 3 faktor. Berarti 9 bukan bilangan prima. Berarti lanjut ya. 9, 11, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit ini adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Ya, bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Kemudian dia bukan bilangan prima. Tetapi bilangan komposit ini adalah hasil perkalian prima, yaitu perkalian berapa? Perkalian 2 atau lebih ya. Berarti kalau bilangan primanya dimulai dari angka 2, perkalian 2 berarti 2 kali 2, 4. Kemudian lebih ya, perkalian 2 atau lebih berarti 2 kali berapa lagi? 3. Oke, bagus. Bagi kali 3 berarti 6 kompositnya. Terus 2 kali 4. Ya, berapa? 8. Kemudian 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Berarti dapat kita simpulkan di sini, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari, berarti bilangan bulat
adalah bilangan yang terdiri dari apa saja? Oke, terdiri dari yang pertama, dia kan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai ya terdiri dari apa gitu? Terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Bilangan asli ini disebut juga dengan bilangan bulat positif. Ya. Nama lain dari bilangan asli bisa kita sebut dengan bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ibu ulangi lagi ya. Berarti bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Berarti dia sini bilangan, bisa kita tulis ya, bilangan negatif. Kemudian dari sini angka 0. Dan yang terakhir terdiri dari bilangan positif. Dah, bisa dipahami ya mengenai bilangan bulat. Kita lanjut ya, materinya yaitu mengenai bagaimana cara penulisan dari bilangan bulat. Ibu mau bertanya nih. Siapa di antara anak ibu yang hobinya menyelam? Saya. Oke, ternyata banyak ya. Kenapa? Karena pemandangan di bawah lautan Indonesia itu indah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pemandangan laut yang indah. Oke, apa hubungannya dengan bilangan bulat? Ada. Coba dengarkan Ibu ya, misalkan posisi seorang penyelam berada 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisi seorang penyelam ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan bulat, yaitu dengan negatif 4. Bu ulangi sekali lagi ya. Berarti misalkan ada posisi seorang penyelam berada 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat, yaitu kita tulis dengan negatif 4. Oke, good. Contoh yang kedua. Misalkan seekor burung nih ya. Seekor burung itu dia terbang. Terbangnya 4 meter di atas permukaan laut. Kalau 4 meter di atas permukaan laut berarti kita tulis dengan angka 4 saja. Dan itu beberapa contoh cara penulisan bilangan bulat yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak ibu sudah paham bagaimana cara penulisan dari bilangan bulat, kita lanjutkan dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana ya cara membandingkan bilangan bulat tersebut? Jika bilangan bulat tersebut relatif kecil. Masih ingat ya? Garis bilangan yang di SD udah belajar loh. Nah, garis bilangan ini Ibu ulangi sedikit lagi untuk mengingatnya ya. Sebuah, ini ada garis ya, garis bilangan. Di tengah-tengahnya kita bikin angka 0. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah bilangan bulat positif. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah kirinya kita tulis dengan bilangan oke, bagus ya. Negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, berarti bilangan positif itu berada posisinya sebelah kanan bilangan 0. Ini berarti bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif itu berada posisinya di sebelah kiri 0 ya. Bilangan bulat negatif. Berarti di tengah-tengahnya adalah
angka 0. Berarti bagaimana cara membandingkannya? Membandingkannya berarti bilangan bulat positif semakin ke kanan itu dia nilainya semakin besar. Kalau bilangan negatif semakin ke kiri ya, itu posisinya ke kiri ya, maka nilainya semakin kecil. Itu dia cara membandingkannya ya. Berarti kalau bilangan bulat positif semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kalau untuk bilangan bulat negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, misalkan contohnya di sini. Coba bandingkan antara negatif 11 dengan 5. Nah, yang satu negatif, yang satu lagi angkanya positif. Berarti bagaimana kita cara membandingkannya? Apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama dengan? Nah, saya perhatikan. Di sini kalau negatif 11 itu kan semakin ke kiri ya. Ya, posisinya terletak di sebelah kiri, semakin ke kiri. Berarti nilainya itu semakin kecil. Sedangkan 5 itu di sebelah kanan. Berarti itu nanti bisa kita simpulkan negatif 11 lebih kecil atau kurang dari 5. Ya. Kalau nomor 2 misalkan coba bandingkan antara sini misalkan 3 dengan negatif 10. Oke. Positif dan negatif mana yang lebih besar? Ya besar lah yang positif. Berarti bisa kita simpulkan di sini 3 lebih besar dari negatif 10. Itu cukup 2 saja contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat bagaimana pula contohnya ya? Oke, Ibu berikan contoh di sini. Misalkan ada 5 buah bilangan bulat, ada negatif 11, ada 20, ada negatif 3, ada negatif 10, dan di sini ada 9. Coba urutkanlah bilangan ini dalam urutan naik. Nah, urutan naik ini maksudnya apa? Berarti urutan naik ini kita mulai dari angka yang bernilai besar ke angka yang bernilai kecil. Oke, maaf. Kalau urutan naik ya, naik itu berarti dari yang kecil ke yang besar. Oke, ya. Berarti urutan naik, siapa yang paling kecil di sini? Negatif 11, 20, negatif 3, negatif 10, atau 9? Oke, bagus. Adalah negatif 11. Kemudian, berapa lagi? Oke, negatif 10. Terus, lanjut dengan negatif 3. Lanjut, kemudian dengan oke, bagus. 9. Dan terakhir adalah 20. Ya, berarti kalau urutan naik itu adalah dari yang terendah atau terkecil sampai nilainya yang terbesar. Oke. Kemudian, misalkan nomor 2. Contohnya di sini. Urutkanlah bilangan tersebut ya. Ibu berikan contoh yaitu misalkan bilangannya ada 6, negatif 7, 8, 7, negatif 8. Dalam urutan turun. Nah, kebalikannya ya. Kalau naik dari kecil ke besar. Kalau turun berarti dari besar ke kecil. Berarti ini nilai yang paling besar adalah 8. Kemudian berapa lagi? Oke, bagus tuh. 7. Kemudian berapa? 6. Lanjut, kemudian berapa lagi? Negatif 7. Bagus. Dan terakhir adalah negatif 8. Oke, contohnya cukup 2 saja ya. Kalau seandainya
ada yang diragukan atau ada materi yang kurang dipahami, nanti kita lanjutkan diskusinya lewat WA grup. Oke, Ibu tunggu ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau belajar jarak jauh.